Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ya teman-teman, hari ini tanggal 13 Juni 2024, kondisi marketnya masih belum bagus. Saya akan memberikan update market ya. Sekaligus saya akan sharing cara screening saham-saham bagus, beberapa kriteria, dengan menggunakan platform online trading system. Oke, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita masuk ke bahasan market dulu teman-teman. Hari ini IHSG-nya masih kembali belum bagus. Oke, saya ambil chartnya dulu. Chartnya lari. Kondisi dari IHSG. Ya, seperti ini ya teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG, di mana dari candlenya kelihatan adalah shooting star. Sempat melewati resistan yang kemarin ya, di resistannya adalah di 6863, sempat lewatin 6893, tapi per closingnya adalah lebih rendah dari kemarin dan tepat di supportnya di sekitar 6830. Nah teman-teman, penurunan dari IHSG yang seperti ini ya, closingnya minus 0,27 atau 18 poin turun ya. Kalau kita lihat memang karena hari ini berat ya, mover-movernya banyak yang koreksi. Kita lihat dulu ya sebentar untuk kondisi dari ini. Mover index ya seperti ini. Ini adalah mover index, penggerak indeks. Memang wajar kalau IHSG-nya turun ya. Karena BCA turun, BRI turun, BMRI turun ya. Kemudian brand tidak bergerak, AMMN turun, TPIA turun, Bian Telkom turun ya. Yang naik saham-saham yang saya nggak kenal ya, DSSA. Kalau Astra saya kenal ya, kemudian BBNI naik sedikit. Nah ini Breeze ya, dua saham yang biasa saya bahas, Breeze dan Cuan. Oke, kemudian kita lihat dulu kondisi regional ya. Regional Amerika tadi malam mix ya. Kemudian Eropa hari ini dalam. Oke, kita sekilas akan menuju ke harga komoditas dulu ya. Komoditi. Nah, hari ini untuk crude oil naik ya. Dari beberapa hari lalu di 73, ini di 78,6 ya. Brent ya, natural gasnya terkoreksi. Batubara sudah mulai rebound, emas masih di area supportnya ya, rebound sedikit. Kemudian untuk tembaga juga sama, rebound sedikit namun sedikit ada pelemahan. Kemudian timah sudah rebound dan untuk nikelnya masih mencari supportnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung bahas ya beberapa saham. Kita lihat dulu kondisi sektornya, memang mix juga, ada yang naik ada yang turun. Oke, beberapa saham yang akan saya bahas. Oke, yang pertama adalah TKIM INKP ya, udah cukup lama. TKIM INKP kan sebelumnya naik dan naik ya, koreksinya tipis banget. Seperti cuman konsolidasi tapi berbentuk uptrend price channel, ngebreak juga ya, koreksi, maksud saya koreksi juga, retracement juga. Terus ini sudah beberapa hari koreksi, ada perlawanan ya. Ya seperti ini. Support pertama kemarin jebol di 8.400. Ya, the next supportnya dia ada di 38,2 retracement dan tidak disamperin, hari ini langsung balik arah. Untuk ini TKIM, oke, kita lihat dulu, agak nggak berurutan ininya saya. TKIM kita lihat asingnya 2 hari ini masuk ya teman-teman. Oke, kemudian INKP justru kebalikannya, asingnya banyak jualan. INKP sedikit beda ya, memang beda chartnya dengan TKIM. Ini lebih bagusan yang TKIM, seperti ini TKIM.
dan asingnya di TKIM juga masih masuk ya. Sedangkan untuk INKP teman-teman, koreksinya agak berlebihan nih setelah sampai di 50 retracement. Kemarin break dari supportnya di 8637, walaupun hari ini bisa kembali lagi. Tapi secara asing untuk INKP posisinya sedang net sell ya. Ini adalah bahasan yang pertama. Oke, kemudian yang kedua adalah MAPI. Ini beberapa hari yang lalu saya bahas juga, di mana MAPI ada percobaan beberapa sekitar 2 minggu lalu, percobaan kok naik 3 hari, 4 harian, baru ketemu resistan 38,2 retracement dan mengalami retracement, testing support, dan ini mencoba lagi 1500 ya. Untuk MAPI kita lihat kondisinya, asingnya net sell 3 hari ini. MAPA kemarin saya bahas juga, asingnya net sell juga sudah 2 hari ini MAPA, tapi sepertinya untuk MAPA ada koreksi ya. Nah ini kemarin sempat bagus, ngebreak, breakdown, dan hari ini kembali ke support lagi. Nah ini sebenarnya sama juga dengan saham semen ya, SMGR yang saya bilang tradingan saya. Hari ini ada perlawanan naik setelah 2 hari terkoreksi, namun sayangnya closingnya juga turun ya. Sepertinya memang market, pelaku pasar ogah-ogahan. Nih tekanan jual di SMGR juga masih kuat. Bahas SMGR juga saya bahas INTP, tekanan jual asingnya juga masih kuat ya. SMGR perlawanan ini dipatahkan 2 hari ini. SMGR, kemudian INTP sebenarnya lebih bagus ya, karena dia sempat lebih lama naiknya, walaupun 2 hari ini koreksi juga dan tembus di 7544 ya, di 50 retracement sebelumnya. Kemudian beberapa saham yang saya bahas kemarin ini banyak yang istilahnya dilawan balik dengan penurunan yang sama ya teman-teman, seperti ADMR. Ini juga hari ini ya penurunan, kenaikan kemarin langsung dilibas dengan penurunan ya, seperti ini. Kemudian Adaro juga sama ya, sebenarnya kemarin ada percobaan naik yang cukup bagus, hari ini juga masih berlanjut, namun closingnya adalah lebih rendah dari openingnya sehingga dia merah. Kemudian NJKL ya, kita cek NJKL. Nah ini yang masih bagus NJKL ya teman-teman. Cleo yang saya bahas kemarin juga masih lanjut. Oke, sedangkan tekanan di saham-saham perbankan, tekanan jual asing masih berlanjut ya teman-teman. Tekanan jual asing, orange net buy net sell-nya ini masih, tekanannya masih kuat juga. Kita akan cek satu-satu. BBRI justru tekanannya menguat ya, drastis asing jualannya. BBCA juga tekanan jual lagi asing ya. BMRI tekanan jual asing lagi masih kuat. Nah teman-teman perhatikan BBNI tekanan asingnya kemarin kan kecil-kecil ya, ini sudah mulai net buy. Dan yang bisa teman-teman perhatikan adalah BRIS. Jadi untuk perbankan teman-teman perhatikan BRIS ya. Secara umum kan pada turun semua nih, BBNI masih pada turun, BBRI ya masih pada turun. Justru ini agak ngeri karena 4310 itu ada hari ini adalah low-nya ya, low-nya dari sebelum-sebelumnya 4300 hari ini. Kemudian BBNI sudah, BBRI, BBCA sama hari ini koreksi juga. BMRI sama, yang naik tadi kan hanya BRIS ya. Ya, BRIS sudah disupport sekitar 3-4 hari yang lalu teman-teman, dan ini sudah saya coret-coret kemarin. Jadi ini saat ini perbankan yang paling bagus adalah BRIS ya. Resistan 2288 ya. Perhatikan itu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan tambahkan juga cara screening saham di OLT. Nah, kebetulan saya menggunakan Mirai ya. Di sini ada menu Z condition. Nah, di sini ada menu sebentar. Nah, ini. Menunya adalah 0111, teman-teman. Kita bisa memilih indeks ya, kita bisa memilih foreign analysis.
Nah, di sini saya mencari saham-saham yang masih dibeli dan dijual asing seperti itu. Ya, coba kita cek ya teman-teman. Kita akan mencari indeks atau JS atau composite ya, saham-saham anggota composite. Kita akan lihat beberapa parameter asingnya, apakah cukup valid ya. Number of consecutive day foreign net buying or sell ya, kita cek. 5 hari, dalam 5 hari berurutan asing net buy, kita cek. Ada AMMN ya, kita cek AMMN ya teman-teman. AMMN di sini kita cek AMMN. Ya, ini AMMN masih net buy ya, dominasi net buy. Kemudian ada yang lainnya sih saya nggak kenal sih. Net buy 5 hari. Kalau kita cari 10 hari deh. 10 hari harusnya TPIA masuk ya. Oh, candlenya ya ini teman, candle consecutive foreign net buying. Coba kita lihat deh. Quantity range of foreigner net purchase. Kita coba lihat ini dalam 50. Oh, ini dalam filtering net buy di atas 50 lot atau di atas lebih dong. Oh, di antara 100 lot sampai 10.000 lot. Oh, ini jadi banyak sekali ya teman-teman. Tapi ini jarang saya gunakan. Saya biasanya hanya ini aja ya, yang 5 consecutive hour candle. Cuman di sini mesti dicekkan manual ya teman-teman. Mesti dicekkan manual karena saya cukup hafal beberapa saham yang asingnya net buy. Ya, contohnya di sini AMMN ya. Kemudian TPIA. Ini ada net buy net sell soalnya ya, jadi nggak masuk TPIA. Kemudian ada BR brand ya, brand tapi sudah asingnya udah jualan ya. Itu yang kemarin-kemarin memang masuk terus. Nah, yang di bawah ini masuk terus. Kita cek ya. Yang tadi masuk apa aja? Yang tadi masuk ada CMRJ. Kita cek CMRJ. Apakah betul CMRJ? Hari ini net sell dia malah. Tapi memang sebelumnya net buy ya. 5 consecutive day. Ya memang 5 consecutive itu 5 hari berurutan asingnya net buy. 5 hari berurutan asingnya net buy. Ya kita lihat aja besok apakah asingnya ini masih lanjut jualan. Kemudian kita tengok juga lainnya contoh. Ini sahamnya saya nggak kenal semua soalnya. Cuma AMMN aja teman-teman. Kalau net sell coba. Kita cek net sell. Volume transaksi kita urutkan ada. Oh ini nggak kenal juga. Udah ada yang kenal ya, saya skip aja. Jadi sementara itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini kondisi marketnya masih belum menarik ya, karena sebenarnya banyak kok saham-saham yang secara teknikal tuh kemarin udah bagus gitu. Cuman sepertinya moodnya memang masih belum kebentuk dan kecenderungan orang adalah fast trade sehingga ketika naik sedikit sudah dibuang gitu aja. Ya gitu aja ya teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya.